أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آداب الصيام. Adab berpuasa. Ketika kita membaca adab, maka terkandung di dalamnya rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Jadi adab itu mencakup dari segala ruang lingkup puasa, baik syaratnya ataupun rukunnya ataupun sunnah-sunnah yang ada di dalam puasa. Maka musannif berkata, tidaklah patut bagi engkau dengan hanya membatasi pada puasa bulan Ramadan dengan meninggalkan puasa sunnah untuk mencapai darajah yang tinggi di surga Firdaus, sehingga engkau akan menyesal. Jadi tidak akan seseorang itu mendapatkan surga Illiyin atau maqam muqarrabin kalau hanya yang dikerjakannya segala kefarduan, sedangkan sunnah-sunnah ia tinggalkan. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقلبه الذي يضمر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Allah berfirman, tidaklah mendekatkan diri oleh seorang hamba dengan segala kefarduan yang kufardukan kepada mereka. Jadi belum seseorang itu mendapatkan maqam muqarrabin kalau hanya ibadah yang fardu saja. Muqarrabin itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Jadi belum lagi dikatakan ia dekat dengan Allah kalau ibadahnya hanya sekedar yang wajib saja. Salat yang fardu saja, puasa yang fardu, zakat yang fardu, maka belum lagi mencapai maqam muqarrabin. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan menyempurnakan kefarduannya dengan sunnah-sunnah Rasulullah sampai aku mencintainya, kata Allah. Jadi orang yang mengerjakan, mendekatkan dirinya dengan ibadah yang fardu dan ia sempurnakan dengan ibadah yang sunnah, maka ia akan mendapatkan cintanya Allah dan ia menduduki maqam muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi munkidan yang hendak parak lawan Allah, maka tidak cukup hanya sekedar mengerjakan kefarduan. Jadi kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya harus disempurnakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah.
Jikalau ia mengerjakan solat fardu, maka sempurnakan dengan solat sunnah. Jikalau ia mengerjakan puasa fardu, maka sempurnakan dengan puasa sunnah. Sehingga kefarduan dan kesunnahan tadi, ia akan mendapatkan cintanya Allah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta lawan hamba tadi, ya Tuhan. Amun aku sudah cinta, ujar Allah, kuntus sam'ahu alladhi yubsir, kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang jadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku yang jadi penglihatannya. Wa qalbahu alladhi yudmiru bih, aku yang mengisi di dalam hatinya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku yang menjadi tangannya yang ia bisa melakukan sesuatu dengan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang menjadi kakinya yang ia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Maksudnya, kalau seorang hamba itu sudah mendapatkan cintanya Allah, Allah akan memberikan kepadanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Jadi tidak akan seseorang mendapatkan darajatul arifin kecuali ia dengan mujahadah ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Ini hendak duduk di maqam ma'rifah tapi koler beribadah, ada jalannya. Ada jalannya. Justru orang yang mendapatkan maqam arifina billah itu karena mujahadahnya, karena riyadahnya di dalam ibadah, baik ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Dikatakan oleh ulama arifina billah, harakatul ta'ah dalilul ma'rifah kama harakatul jismi dalilul hayah. Gerak ketaatan. Harakah itu kalau bahasa wahini apa yulah? Apa? Ini ada bahasa kerennya, harakah itu model gerakan tak mengarannya? Mode partai lah lainan juga. Ulun ngadayu membahasakan yang keren lah. Harakatut ta'ah, gerak ketaatan, dalilul ma'rifah, itu adalah menjadi bukti ia kenal dengan Allah. Sebagai buktinya ia mendapatkan ma'rifah dari Allah. Kama harakatul jismi dalilul hayah, sebagaimana gerak tubuh itu menjadi dalil bahwasanya ia itu hidup. Jadi kita hendak tahu lelah orang tuh hidup atau kadang lihatnya bergerak kan? Bila bergerak hidup Allah. Dalil apa? Harakatul jismi dalilul hayah. Nah, sedangkan gerak seorang hamba di dalam ketaatan itu menjadi bukti bahwasanya ia mendapatkan ma'rifah dari Allah. Jadi buah daripada ma'rifah itu adalah al-ibadah. Buah daripada ma'rifah adalah ibadah. Baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Maka Allah akan menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifah. Ketika ia melihat, ia merasa Allah yang menolongi ia kawa melihat. Ketika ia mendengar, ia merasa Allah yang menolongi ia kawa mendengar. Ketika ia melakukan sesuatu, ia merasa Allah yang menolongi ia kawa melakukan sesuatu. Sehingga ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Tidaklah aku melihat akan sesuatu melainkan aku melihat Allah di dalam segala sesuatu. Yang ada pada mata zahirnya, yang ada pada mata batinnya hanya af'al Allah, hanya perbuatan Allah. Dari mana ia mendapatkan ini? Hasil daripada ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Itu hasilnya.
Ya ada orang yang berkisah ma'rifah bina iya ma'rifah tapi beribadah koler itu kapiragahannya gitu. Itu kisahnya aja. Ma'rifahnya ia belum dapat. Karena bukti ia mendapatkan ma'rifah ia rajin ibadah. Lihat para aulia Allah, para orang-orang soleh bagaimana ibadah mereka. Lihat manaqib Syekh Seman kayak apa ibadahnya. Lihat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagaimana ibadahnya. Lihat manaqib guru kita Sekumbul bagaimana ibadah beliau. Dalil orang mendapatkan cahaya ma'rifah di dalam hatinya cangkal beribadah. Itu dalilnya. Dan tidak pernah kelakuannya bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menerangi hati kita dengan cahaya ma'rifah. Jadi tidak akan cukup seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang fardu dan tidak menyempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Belum cukup. Belum lagi ia menggapai maqam muqarrabin. Maqam muqarrabin. Jadi ada maqam abrar, ada maqam muqarrabin. Kalau maqam muqarrabin itu lebih tinggi daripada maqam abrar. Makanya ada istilah di dalam ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Orang abrar menganggap ini baik, sedangkan orang muqarrabin menganggap itu jahat. Jadi antara abrar dengan muqarrabin ini terkadang beda. Karena orang muqarrabin itu orang yang sudah mendapatkan mahabbatullah, orang yang sudah mendapatkan pancaran ma'rifah di dalam hatinya. Jadi yang dilakukan oleh orang abrar itu jahat bagi orang yang muqarrabin. Orang muqarrabin ini luar biasa. Tentu ibadah yang dilakukannya berdasarkan dengan ilmu, bukan hanya sekedar ibadah. Ia berpuasa tapi tidak punya ilmu, bukan. Ia salat tapi tidak punya ilmu, bukan seperti itu. Orang yang muqarrabin itu ia melakukan ibadah berdasarkan ilmu. Pun sampai Allah yang jadi penglihatan, Allah yang jadi pendengaran, Allah yang jadi hati, tangan dan batisnya. Kayak apa lagi sudah? Muntungnya nih bian bahaya. Bila inya bepandir situ sini qabul. Bila inya terkeretek di hati situ sini qabul. Itu tuh bila orang sudah maqam ma'rifina billah. Tak khatar jadi hati, maka mereka itu khawatir ada khatar-khatar yang akan memudaratkan kepada orang lain. Itu yang mereka khawatirkan. Ketika ada khatar yang memudaratkan kepada orang lain, mereka langsung mengingat sifat Allah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah pasti menyalahi daripada makhluk. Khatarku ini pasti bersalahan lawan kejadian. Itu yang dikhawatirkan oleh orang arifin billah. Orang tak laju tergeretek dia dikit gugur tangkukur dia. Ini yang dijaga oleh orang-orang yang arifin billah. Mereka menjaga ini. Terkadang dibukakan hijab oleh Allah pada mata batinnya, melihat muha orang itu berubah jadi babi. Ini yang dikhawatirkan mereka. Apakah ketika itu mereka merasa lebih baik daripada orang itu? Lalu mereka kembali, ini karena dosaku. Lalu aku terlihat orang jadi babi, kada pernah menyalahkan orang lain. Ya Rasulullah, mun kita mimpi aja orang tuh jadi babi, ya sudah sangka jahat tuh mimpi itu. Aku entah kemar tadi harap jadi babi muanya aja. Kali seorang yang kayak babi ada di dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah. Itu disebutkan ada seorang murid yang mimpi gurunya, wajah gurunya ini berubah jadi babi.
Si guru ini di dalam mimpi muridnya mau hanya berubah jadi babi. Madalah murid ini penasaran apa takwil daripada mimpi ini. Sesatkah guruku nih? Luputkah aku belajar lawan sidin? Curhat lawan guru yang bermimpi tadi. Nah ini nih bagusnya jangan curhat ke guru lain. Ini curhat ke guru lain. Guru ulun tadi memimpi guru si bulan lengkap. Jangan lagi makaji di situ. Man luput nih. Coba curhat lawan sidin. Guru ulun malam tadi bermimpi. Apa aja sidin mimpinya? Ampun maaf guru, muhabian berubah jadi babi. Muhabian berubah jadi babi. An apa guru takwilnya? Guru yang arifin billah tadi menjawab dengan hadis Rasulullah. Apa kata beliau? Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Amun ikam melihat aku mohaku jadi babi, maka ikam kelakuan ikam nang kaya babi. Zidin ubah taubat lawan Allah. Maka ketika itu muridnya taubat kepada Allah dan mengapa ngarannya? Apa bahasa wah ini apa? Anlah, alih juga bahasa wah ini lah. Apa merasakan diri yang kada baiknya apa? Introspeksi. Lalu introspeksi si murid ini lawan apa yang diucapkan guru, bujur juga si murid juga. Harusnya jua kalau bahasa bujur Banjar juga Indonesia nggak ada cocok. Bujur juga ya murid ujar guru kata ini. Ternyata unda yang nangkaya babi. Menyudur terus lawan orang bakikih yang dikikih apa? Tahi, cacing. Pasti ada takwilnya. Jadi ketika melihat orang yang kada baik berarti seorang yang kada baik. Itu yang dijaga oleh orang-orang soleh. Melihat orang jahat berarti seorang yang jahat. Karena orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita itu, kalau orang itu hatinya baik, maka yang dipandang orang itu pasti kebaikan. Terlihat di hatinya melihat kebaikan orang. Kada pernah melihat keburukan orang. Seandainya melihat keburukan orang berarti unda yang buruk. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Allah, di sini kita bisa meletakkan sifat tawadhu, rendah hati. Jangan merasa lebih mulia daripada orang lain. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah kemudian kembali ke kitab. Ka'ab berkata, tidak ada di surga di antara surga-surga yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Jadi Firdaus itu VIP-nya surga. Kan surga ini ada 8 tingkatan. Kalau neraka itu ada 7 pintu. Kalau surga itu ada 8 pintu. Jangan terbalik lah. Surga aja ada 7 pintu. Luput surga itu 8. Yang 7 itu neraka. Iya, ke-7 anggota. Karena jalan orang masuk neraka ini sumbernya dari 7 anggota. Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Jadi 7 anggota ini sumber pintu api neraka. Jadi orang itu banyak masuk ke dalam neraka karena 7 anggota ini. Jadi sesuai. Jadi jar Ka'ab bahwasanya tidak ada surga yang lebih tinggi melebihi daripada surga Firdaus. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf, orang-orang yang melarang berbuat munkar. Jadi isi daripada surga Firdaus itu adalah hamba yang ketika hidupnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketujuh, mengajak orang berbuat baik. Ketujuh, mengajak orang berbuat baik. Mengajak itu bukan melajari, kada.
membawai aja. Kita kah ke majelis tempulu ikam kada dagawian, baik turun ke majelis. Kada perlu melajari ya, melajari itu urusan ulama. Sedangkan mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran ini kewajiban bagi tiap-tiap umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Apa ciri daripada umat Rasulullah? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketujuh, membawai orang berbuat kebaikan. Kita ke masjid sembahyang berjamaah yuk. Kita kah belajaran yuk. Kita kah empat berzikiran yuk. Allah. Ini dalil ulun kenapa ulun di grup itu setiap minggu pengumuman malam ini ta'lim. Mudahan selamat dunia akhirat. Itu tuh saat tiap minggu ulun kan hendak bosan-bosan. Ini mulai dahulu, mulai zaman SMS gitu ulun. Untuk apa? Ulun hendak mengamalkan daripada firman Allah, ta'muruna bil ma'ruf, membawai orang, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka di dalam mengerjakan kemunkaran. Nah, mencegah kemunkaran itu bisa kita lakukan dengan doa. Melihat orang minum minuman, ya Allah, mudahan inya sadar. Allah, itu termasuk wa tanhauna 'anil munkar. Jangan lalu tapau-lapaunya. Nah, itunya ada yang beda-beda cara nahi munkar itu. Kada tentu dengan kekerasan, bisa dengan doa. Abah guru sekumpul dahulu bila tengah malam sidin keluar menuju ke pasar. Ada tempat orang berjudi, timbai sidin, lon batu dibacai sidin, timbai sidin. Isuknya orang tuh kada ada yang berjudi di situ. Ada tempat-tempat prostitusi, inilah perzinahan di bagian lahong nih di situ, timbasidin lawan batu. Bila masih aja ada lawas kebakaran. Betul. Itu cara nahi munkarnya orang-orang soleh. Mereka bukan dengan kekerasan, tapi mereka dengan doa yang mereka panjatkan di hadapan Allah. Itulah yang namanya akhlak. Mendoakan lawan orang yang buntat, kada sumpah serapah dengan orang yang ahli maksiat, dia menyumpahi orang ahli neraka, menyambat orang kada baik, menyambat orang haram situ sini, tidak, tapi mendoakan mereka. Ada dulu seorang waliullah ketika melihat orang yang mabuk-mabukan dalam keadaan riang gembira, tertawa, terbahak-bahak, apa doa mereka? Ya Rabb, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakanlah mereka di negeri akhirat. Doanya enggak itu? Gembirakan inya ya Allah di akhirat, nah kayak apa inya gembira di dunia. Waktu itu orang mabuk, tertawa, terbahak-bahak. Ada yang mencalakan ikam hamok, ikam tertawa, punya kena ikam menangis di akhirat. Kada enggak itu kada. Ya Allah, inilah rahmatan yang Allah berikan di hati orang-orang soleh. Rahmatan sebagaimana rahmatan yang Allah berikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat ini penting. Allah. Jadi yang mengisi surga Firdaus itu adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Nah, ketika kita membawai orang melakukan kebaikan, ini contoh pian tuh membawai keluarga atau kakawanan pian empat belajaran umpat inya kada lawas mati pian. Ini contoh aja. Itu kedua nih guru lah membawa orang macam mati song-song ya. Kada nih contoh aja. Mati pian, orang yang bakas pian bawai tadi membawai orang pulang, yang dibawa ini membawai orang. Ini pahala menuntut ilmunya ini terus masuk ke dalam kubur pian. Maka pahala menuntut ilmu itu luar biasa, melebihi daripada amal ibadah yang lain.
masuk terus ke dalam kubur kita, dan berkat membawai orang. Ya Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa menunjukkan atas kebaikan, maka sama ia memperbuat kebaikan itu sendiri. Jadi mun kita membawai orang lah belajaran, lalu kita ini garing kada umpat belajaran, umpat orang yang kita bawai tadi sama kita pahalanya menuntut ilmu juga. Kalau ini dipakai strateginya oleh orang kafir di dalam berdagang, lalu disebut dengan sistem piramid atau yang dikatakan multi level marketing, MLM. Dipakai orang kafir, cuman diulahnya dengan gaya kehidupan dunia, bukan menunjang akhirat. Seharusnya kita sebagai orang Islam yang memakai demikian, karena beginilah trik para sahabat di dalam menyebarkan Islam. Mbah, di Makkah itu hanya belasan orang, sahabat duluan sudah ke Madinah. Madinah ini sudah ratusan yang mengikuti Rasulullah, belum bertemu dengan Rasulullah, tapi sudah banyak yang cinta kepada Rasulullah berkat para sahabat. Trik sahabat seperti itu memakai multi level marketing, sistem piramid. Paham lopian sistem piramid? Bila masuk harus mencari kawan dua, masuk harus mencari kawan dua. Seharusnya kita seperti itu. Di dalam masalah akhirat kita harus seperti itu. Mereka di dalam masalah dunia mengikuti cara para sahabat, kita di dalam urusan akhirat harus mengikuti cara sahabat. Minimal keluarga kita, barang kita selamatkan, yang kita bawai di dalam melakukan kebaikan itu minimal keluarga kita barang. Ini berumuran seorang aja, tahu bini kada suah belajaran, kada suah kakawanan di bawahnya, kada suah orang di bawahnya, seorang orang sudah. Unda juga orang-orang biar aja, penting unda selamat dahulu. Bukan seperti itu akhlak orang yang beriman. Akhlak orang yang beriman, ketika ia ingin selamat, maka ia menginginkan saudara-saudaranya pun juga ikut selamat. Ketika ia ingin masuk ke dalam surga, ia berharap saudaranya pun juga masuk ke dalam surga. Ketika ia tidak mau masuk ke dalam neraka, ia berharap saudara-saudaranya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang watanhauna 'anil munkar. Jadi orang yang mencegah kita di dalam kemunkaran, mereka adalah orang yang kasih sayang dengan kita. Jangan salah faham. Bila orang membawai kita urusan kebaikan, dimusuhi. Bila orang melarang kita di dalam perbuat maksiat nih, dimusuhi, luput ngarannya. Kita memusuhi orang yang sayang lawan cinta lawan kita. Orang tuh sayang cinta lawan kita. Jangan dimusuhi orang seperti itu. Teman yang terbaik, kata ulama, adalah teman yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Teman yang menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah. Bukan teman yang menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Cari kawan yang ketujuh membawai kita kebaikan. Cari kawan itu. Bila kawan ini ketujuh membawai kita yang kada baik, berpikiran baik mundur teratur, aduh sah dikawani. Habib Salim Asy-Syatiri beliau pernah mengatakan, jangan pernah engkau dekat dengan orang yang benci dengan majelis-majelis ilmu. Bila orang tu nak ada tujuh majelis ilmu, jangan diparaki. Jangan tapi dikawani. Kenapa? Karena mereka akan mempengaruhi kita. Mereka akan menumbuhkan di hati kita benci kepada majelis ilmu. Itu perkataan Habib Salim Asy-Syatiri. Jangan pernah engkau dekat dengan orang yang benci dengan majelis-majelis ilmu. Maka ada baik, ada kau dikawani. Ya sekadarnya aja, bukan pangmun dimusuhi itu kadang sekadarnya aja. Kadang yang terlalu akrab jangan, karena ini akan mempengaruhi kita. Karena ketika kita berteman antara dua aja, mun kada inya yang terpengaruh lawan kita, atau kita yang terpengaruh lawan inya, itu antara dua aja.
Setiap kali kita bakawan antara dua aja mun kada kita yang terpengaruh non inya atau inya yang terpengaruh non kita. Kada mau yang kada terpengaruh pada dua itu kada mau, pasti ada yang terpengaruh. Pasti ada. Ya Rasulullah, Guru Ulun Bahari memberi kami amalan supaya jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang jahat. Yasidin baca sesudah sembahyang sekali. Apa yang dibaca? Kan Ulun lupa ingat. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarakanu ilaihim syai'an qalila. Nah itu dibaca sekali aja di sembahyang supaya jangan terpengaruh lawan kawan yang kada baik, yang tuhakah, yang anomkah amalakan berada. Ulun mulai bahari sampai wahini kada melapas lawan ini amalan. Karena satu matanya sekali aja dibaca. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ini Al-Quran. Supaya jangan terpengaruh lawan kakawanan yang kada baik yang menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Nah bagi yang diisi anak yang kawan sudah mengamalkan ini, amalkan suruh. Anak pian yang masih SMP tuh, suruh amalkan ini habis sembahyang. Tahu kayaknya padilatnya kadakah, suruh amalkan. Insyaallah ada aja barokahnya. Allah peliharakan ia daripada kawan-kawan yang kada baik. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Itu ada di dalam Al-Quran. Pian cari aja mulai juz awal sampai akhir, tetamu aja tuh. Kada tahu juga surah berapa, ayat ke berapa, lain ustaz ada hidayat. Ulun kada ahli Quran. Tetamu aja tuh mulai awal sampai akhir kita kikih. Mulai awal, mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, sampai An-Nas kena. Tetamu tuh kena. Itu sama guru menyuruh membaca. Nah itu yang iyanya. Nah kemudian apabila engkau memandang ke tempat-tempat orang-orang yang berpuasa, namun kita tuh kena di surga melihat orang yang ketujuh berpuasa, seakan-akan engkau memandang bintang-bintang yang bersinar, sedangkan mereka berada di puncak Illiyin, di surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus. Jadi melihat kena orang-orang yang di surga ini dengan kemuliaan orang-orang yang suka berpuasa di dunia. Mereka berada di surga Illiyin. Mereka berada di surga Firdaus. Karena yang dimaksud di dalam puasa itu bukan sekedar menahan lapar, haus, dahaga dan jima'. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di dalam puasa, di dalam kitab Al-Fawz wan Najah, at-tajanub 'anil ma'asi, menjauhi daripada maksiat. Itu tuh tujuan puasa. Bukan hanya sekadar menahan lapar, menahan haus, menahan daripada jima, tidak. Tetapi tujuan daripada puasa adalah at-tajanub 'anil ma'asi. Ia menjauhi daripada maksiat. Ia jaga pandangannya, ia jaga lisannya, ia jaga pendengarannya, ia jaga sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, ia jaga tangan dan kaki dan kemaluannya, dijaganya. Nah di sini yang duduknya hadis Rasulullah, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa sedangkan ia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya melainkan lapar dan haus. Itu aja yang didapatkan. Berarti lapar dan haus ini bukan tujuan. Bukan tujuan, tetapi tujuan yang utama di dalam puasa adalah menjauhi daripada maksiat. Maka dengan rasa lapar dan haus tadi ini akan melemahkan nafsu kita. Lemah nafsu tadi. Bila orang lapar tuh melihat TV aja bila mengoler.
Bada dengar orang aja pina mangoler. Bepandir aja koler karena penyawa jadi kada sing pandir. Lapar. Biar orang lapar tuh ada dari kau kadang bepandir banyak aja. Bajalan koler itu yang dimaksud dengan puasa. At-tajanub 'anil ma'asi. Allah. Nah kemudian jadi kena orang-orang yang kada tabi berpuasa itulah kena hiri melihat orang yang berpuasa itu di surga. Jadi di surga aja ada merasa penyesalan. Itu orang surga adalah ada merasa menyesal, apalagi orang neraka. Orang yang ahli surga itu merasa menyesal kenapa undang kadang kayaknya waktu di dunia. Mereka diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah. Padahal ia di dalam surga itu sudah dengan berbagai macam kenikmatan, tapi orang-orang yang berpuasa mereka lebih diberikan kenikmatan oleh Allah. Iya pintu surga itu kena macam-macam kena. Ada yang khusus untuk orang puasa. Ada khusus gasan orang yang istiqamah sembahyang duha. Ada yang kena surga itu khusus gasan orang menggembirakan orang lain. Ada masing-masing diberikan keistimewaan oleh Allah. Sama menghimungi kekanakan termasuk ada surga khusus bagi orang yang ketujuh menghimungi kekanakan. Karena kita baca di sini, ada di sini. Ada la yadkhulu minhu illa mufarrijus subyan. Tidak akan masuk ke pintu surga itu kecuali khusus orang yang ketujuh menghimungi kekanakan. Jadi menghimungi kekanakan itu ibadah yang luar biasa dan ada keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka ketika masuk ke dalam surganya Allah. Menghimungi kekanakan. Allah. Ada kanakan dari 200.000 orang dari 200 himong benar kanakan itu bangkrut guru kita caranya ya cara mehimong itu dari duit artinya khususnya apalagi untuk keluarga kita itulah jangan keras, jangan penyarikan. Apalagi yang KDRT jangan pun kekerasan dalam rumah tangga. Lelakian pulang biar jagau bagi ulun orang KDRT itu kada jagau. Apa jagau lawan anak bini wara? Lawan anak bini bah penjagaunya tendangan balik. Lawan orang kayak sipot di pais. Allah, jangan. Itu bukan sifat laki-laki. Sayyidina Umar yang punya kekerasan, yang punya kedikjayaan yang luar biasa, jangankan manusia, syaitan aja kaduan ya lawan Sayyidin. Bila ada Sayyidina Umar beliung syaitan itu semil itu sapham kurang lebih 1,5 kilo itu semil. Jadi bila ada Sayyidina Umar syaitan itu 1,5 kilo beliung udah kedua nih. Kurang apa jagaunya, tapi lawan anak bininya luar biasa. Karena kita mengisahkan khusus itulah. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal jumu'ah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Makanya banyak orang mengarani anak Ar-Rayyan. Makanya batal terus puasa. Kan luput juga. Ada sesuai lawan ngaran. Ngaran utuh Ramadan tapi puasa kada sing puasaan bulan Ramadan. Utuh Ramadan ngaran kurang apa sudah kuitan, artinya udahan pemuasa. Kayaknya kada sing puasaan ditakuni berapa harinya wajib puasa terbanyak mintoh aja sehari.
Mbah mintuha nyawa berapa? Mintuha ulun sehariannya berarti nyawa kada sing puasaan. Tak banyak mintuha sehari. Rupanya mintuhan kada pamuasa juga cocok liur. Ya Allah, utuh Ramadan ngaran. Jadi orang yang bina bangaran royan, itulah dijaga puasanya supaya sesuai lawan ngaran. Ngaran itu doa. Makanya paloy baik angkal aja, abu aja mengarani ngaran anaknya. Abu aja. Jadi loy jarkawan napa nyawa jadi ngarani nyawa anak nyawa nih abu wara unda jarpade melihat situasi dan kondisi unda lihati bila inya ganal baik kalakuan unda ngarani Abu Bakar, bila inya pina wangal membala unda ngarani Abu Jahal. Jadi kada salah unda bangaran Abu Bakar pamabuk pencudian kada sesuai pulang lawan ngaran dah. Ini palu nih bujur ya juga salah ya juga. Karena kewajiban orang tua adalah memberi nama anaknya yang bagus-bagus. Itu kewajiban adalah pian memberi anak pian yang kada bagus karena dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya menuntut anak kita. Jadi fahassinu asma'ahum, perbaiki nama-nama mereka. Jadi bila anak kita nih kada bagus artinya dirubah. Ngarani anak sakran tuh pamabuk artinya. Ada juga ngarani anak sakor tuh ngaran neraka. Allah. Jadi kewajiban orang tua adalah memberi nama anaknya yang baik. Jadi kadu sebagai hitungan rancak ke rumah ulun minta hitung nauk ulun. Yang penting artinya baik. Itu aja sudah. Ini papadah abah guru nih. Jasidin kadu sebagai hitung-hitungan. Yang penting artinya baik. Bahasa apakah? Misalnya utuh beuntong. Kada apa-apa. Yang penting artinya baik. Kalau pang harus bahasa Quran, bahasa Arab nih kada juga. Artinya baiknya jangan tsunami ngaran itu banjir terus di rumah atau gempa bumi kan mau juga. Ngarin yang baik-baik. Apa aja bahasa Arab itu lebih afdal karena bahasa Al-Quran. Tapi mun kada bahasa Al-Arab kada apa juga. Yang penting baik. Yang penting baik. Bila yang kada baik maka sunnah diubah. Apabila nama itu sangat membahayakan bagi ia, itu bukan sunnah lagi, wajib dirubah. Ada nangkai jahannam di singaran itu bukan sunnah, wajib dirubah. Makanya banyak dulu di sekumpul itu yang bertasmiyah, yang tuha-tuha bertasmiyah. Di tasmiyah bahguru, bangaran pina kada sesuai. Kada cocok. Ada usah hitung-hitungan, bujuran dong. Ada usah hitung-hitungan karena batuhan dihitungan. Kadang di guru bersyariat wara. Kalau pina masuk ke dalam hati, ulun anak ulun berapa ikung kada suah hitung-hitungan. Anak naga kah, barang aja koyok kah, barang aja ayam kah, kananya barang aja. Yang penting artinya baik. Itu aja karena perintah Rasulullah fahassinu asma'ahum. Itu aja perintah Nabi. Kada fahasibu asma'ahum, hitung ngarannya kada ada disuruh menghitung ada. Yang baik aja. Hanlah menuruti nama wali biar kada tahu ngarannya, cuman ini ngaran wali tabarrukan, mengambil berkah. Abdul Qadir atau Muhammad Samman atau Muhammad Zaini kan mengambil ngaran wali itu ngarannya. Tabarrukan dengan nama-nama mereka. Karena orang yang sama dengan ngaran wali itu akan mendapatkan syafaat waliullah. Bila ngaran anak dia nila sama lawan ngaran wali, itu kena dapat syafaat. Allah.
apalagi ngaran wali aja nih apalagi lawan sama lawan ngaran Rasulullah maginnya. Makanya bila lalakian jangan ketinggalan Muhammad atau Ahmad, itu akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah karena berkat namanya ada nama Ahmad dan Muhammad. Kembali kita buka kengaran jauhnya. Ada di surga itu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya pada hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah. Di dalam riwayat hari Jumu'ah itu di dalam surga itu hari pasar. Jadi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu di hari Jumat itu bertetamuan kena antara anak lawan kuitan, murid lawan paguruan, kawan dengan sahabat-sahabatnya di dunia. Di hari Jumat itu bertetamuan rami benar di pasar surga itu. Ya Rasulullah, hendakkah masuk surga? Mati syaratnya. Masih hidup nih kan aku masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu mati. Rami benar hari Jumat. Allah bertetamuan tuh bang. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Di surga itu kadada lagi yang ngarannya hiri dengki, kadada dicabut oleh Allah. Ada lagi di surga itu yang bersesarikat, yang sangkal, kadada mendengar pandir kawan lalu tersinggung, kadada. Di surga itu kadada lagi. Yang ada di situ hanya ikhwana, merasa bersaudara, kasih sayang yang luar biasa. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ini bagus bacaan, ditiupakan ka ubun-ubun bini yang bina macal. Lelakian yang bebinian bagus dibacakan lawan laki yang pina memberi muar. Ya kan ada kata-kata orang wah ini di balik suami yang sabar ada istri yang memberi muar. Kan kata-kata orang wah ini ada. Dan bagi lelakian nilah bina-bininya ngalih diatur kada taat lawan pian biasanya baca akan waktunya guring. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Tiupakan ka ubun-ubun. Jangan kencang, terbangun. Insyaallah akan tumbuh di hatinya kasih sayang lawan laki. Nyata bini itu yang kada sayang lalu lawan laki, parak laki tinjak nanti moha. Ada bini gitu. Nah kita orang yang penuntut ilmu harus tahu caranya, harus ada resepnya. Bacakan bini tadi, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Tiupakan di ubun-ubunnya atau di dadanya, tiupakan sama aja. Insyaallah makin hari makin bertambah sayang lawan laki, makin bertambah cinta lawan laki. Kadang kawan laki itu biar asal isyarat ya, jadi kita lanjang gitu ini tadi. Lah macul selawar dalam udah, lah aratnya isyaratnya. Macul selawar sudah. Ya Allah. Pun ada juga kayak itu binian. Nah yang bebinian juga pina ada laki nih kada tapi sayang lawan bian bebinian nih. Bacakan juga ini juga ayatnya, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Tiupakan insyaallah laki bian bertambah sayang lawan bian. Nangkai orang ahli surga. Jadinya nangkai orang ahli surga tuh sayang-sayangan. Ada yang hendak-hendak tujuh bakalahian tuh ada. Bahasa sumpahan dong kada ada. Katuju bersayang-sayangan tuh bang. Itu di surga tuh. Bahasa ikong lalakian ini berapa bin bidadarinya 12.000. Kada ketumpakan. Itu bidadari kalau bangsa manusianya 100 ikong. Jadi bebinian yang ahli surga itu diisi madu 99 di surga.
Cuman kadada lagi yang bahirian, kadada lagi yang besasangkalan tuh kadada. Anlah, jadi di dunia ini pian bujur kada bemado, tapi di akhirat mun masuk surga tatap bemado. Jadi baik latihan mulai di dunia nih. Masuk surga ya tetap jo bemado. Dan bini kada mendengar. Ya tetap 99. Jadi di surga itu bujur bebinian itu di neraka yang terbanyak, tapi di surga mereka pun yang terbanyak 1:100. Seikung lelakian masuk surga, 100 ikung bebinian yang masuk surga. Ini yang ahli dunia, manusia nih lah. 100 ikung 1:100. Bayangkan. Jadi perempuan itu mayoritas baik di surga maupun di neraka. Karena memang di akhir zaman yang terbanyak itu kaum perempuan. Ini kan sudah 1 banding berapa ini? Mungkin 1:3 sudah Anda pin hitungi jadi kampung nih lah. Misalnya RT 12 hitung banyak bebinian kan banyak lakian, banyak bebinian pasti. Di mana aja pin menghitung, pian kelimbur, hitungi banyak bebinian kan lakian, banyak bebinian. Mana aja pian hendak pasar iwak datangi banyak bebinian juga. Ke mall biar datangi banyak bebinian. Memang mayoritas bebinian terbanyak. Ujar kawan ulun, kenapa jadi banyak? Karena cetakannya nyaman. Cetakannya nyaman kayak apa jadi? Kalau lelakian tak itu hanya ulah kepala. Bebinian kan belah gitu aja. Jadi mau ulah cepat ulahannya. Batak kopakan belahan satu mat lelakian santak bijinya pulang tak lawas bener kepalanya pulang tak mau. Jadi makanya lelakian ada banyak. Allah mudahan Allah menggembirakan kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Menuntut ilmu nih biar gembira hati himong ya koler juga menuntut ilmu pada di rumah ya marangot marista memikirkan balejaka di majelis marami bakumpulan kekawanan baik itu kopi gratis pian kawarung 3.000 ada wadai pulang gratis kawarung sahabat 2.000 jadi mau hendak kopi gratis ke majelis tatawaan ramihan Allah nikmat apalagi yang kau dustakan. Nah kemudian jadi di surga itu rami luar biasa. Apabila mereka dikasih tuh dan tidak ada yang boleh masuk darinya selain mereka yang ahli puasa adalah apabila mereka telah masuk maka pintu itu akan ditutup kembali dan tidak seorang pun dapat memasukinya. Jadi orang yang kada biasa puasa nih di dunia puasa sunnah maksudnya adalah kalau puasa wajib kan wajib ngarannya ininya puasa sunnah maka ia akan memasuki pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Imbadi maba guru amun orang tu banyak bahutang puasa wajib nang kayak apa puasa sunnahnya maka ulama berkata apabila ibadah wajibnya belum sempurna maka ibadah sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi jalannya di mana? Setiap pian menggawi puasa sunnah maka niatkan puasa wajib qadaan. Jadi cara berniatnya misal pian puasa sunnah hari Kamis. Jadi cara berniatnya sahajaku puasa besok hari mengqadha Ramadan yang ketinggalan beserta puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Jadi dua fadilat yang dia dapatkan. Pertama mengqadha Ramadan yang kada tahu hitungannya lagi sudah kebanyakan puasa yang tertinggal. Jadi dapat
fadilah mengqadha bulan Ramadan yang ketinggalan. Yang kedua, ia dapat pahala sunnah. Jadi kata ulama, ia mendapatkan dua kemuliaan. Ia mendapatkan dua kelebihan di dalam satu pekerjaan. Itu bahasa wahini 2 in 1. Dapat dua, puasanya sehari aja, tapi dapat dua pahala. Puasa fardu ia dapat, puasa sunnah ia dapat. Jadi bila puasa sunnah barengkan dengan puasa qadaan yang pernah kita bahari kada tagawi, terutama bebinian. Kan bebinian ini banyak benar kan maras jo banglah. Kita melihat bebinian adalah imbah habis melahirkan tang takana Ramadan nifas pulang kada kawa. Habis nifas pulang menyusui anak karena bulan Ramadan sebulanan pulang berai. Maka dua kewajiban bagi perempuan, qadha dan bayar fidyah apabila ia waktu menyusui anaknya dan ia meninggalkan puasa Ramadan. Ia menyusui anak, meninggalkan puasa Ramadan, dua kewajiban. Yang pertama mengqadha Ramadan yang ketinggalan, yang kedua membayar fidyah setiap 1 hari 1 mud. Jadi bila bini pian menyusui anak sebulanan kada puasa nila, karena khawatir amun aku puasa maka banyu susu ini kada baik mengganggu kesehatan anak. Maka dua kewajiban bagi bebinian tadi, mengqadha Ramadan berapa harinya, 30 hari wajib kalau 30 hari. Kemudian yang kedua membayar fidyah. Jadi urusan bayar fidyah ini laki yang harus turun tangan. Perhatikan fidyah bini. Bila bini itu 30 hari kada puasa karena menyusui atau karena hamil misalnya adalah, maka 30 mud. 30 mud itu bagi 4 berapa? 30 bagi 4 berapa? Ayo guru matematika ada ke sini. 7,5 adalah berapa? 7,5 lah. Jadi yang dikeluarkan 7,5 gantang fitrah, bukan gantang kita lah. 7,5 gantang fitrah. Dan ini boleh diuangkan, boleh diduitakan. Nang kaya zakat fitrah boleh diuangkan, maka fidyah pun boleh diuangkan apabila segantangnya itu 10.000. Contoh aja 10.000, berarti yang dibayarnya 75.000 dan diserahkan kepada fuqara wal masakin. Jadi yang mustahiknya untuk masalah fidyah ini hanya 2 orang, fakir miskin. Selain daripada 2 orang kada boleh mengambil baras fidyah atau duit fidyah, kada boleh. Nah ini diperhatikan. Begitu lakian ini wajib hukumnya. Nah sedangkan puasanya boleh dicicil, boleh aja. Misalnya Senin Kamis kah, awak kena waktunya kada berpuasa puasa, atau puasa nisfu Sya'ban kah, pas takana puasa. Niatkan qadha Ramadan yang ketinggalan beserta puasa titik. Nah itu aja lagi. Itu caranya. Saja aku puasa besok hari mengqadha Ramadan yang ketinggalan beserta puasa sunnah titik. Puasa sunnah Kamis, puasa sunnah nisfu Sya'ban, puasa sunnah Rajab misalnya. Terserah aja. Perlu tuh dicatat itulah pebinian itu, karena pebinian yang terbanyak lah qadhaannya, kebiasaannya. Nah kemudian dalam hadis disebutkan pula inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. 3 sini genas setengah 10 aja kita. Ampun maaf berat anda, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.